Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan implicit intent pada aplikasi Android. Perlu diketahui bahwa implicit intent ini berbeda dengan explicit intent. Implicit intent yaitu intent yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada pada Android. Contohnya adalah intent ke kamera, kemudian juga intent menggunakan aplikasi seperti Google Map, dan juga intent untuk berbagi teks ataupun berbagi gambar ataupun berbagi file. Dan masih banyak lagi intent-intent yang bisa kita lakukan menggunakan aplikasi-aplikasi bawaan Android. Kalau begitu saya akan coba mencontohkan pembuatan aplikasi Android menggunakan implicit intent dengan action view dan action send untuk membuka URL browser dan juga membuka Google Map serta berbagi teks dan gambar. Di sini saya akan buka Android Studio, kemudian saya pilih New Project, kemudian saya pilih Empty Activity. Selanjutnya saya membuat sebuah nama aplikasi, namanya adalah Implicit Intent. Oke, kemudian saya langsung saja klik Finish. Seperti biasa, ketika kita membuat sebuah New Project, kita harus menunggu proses Gradle-nya sampai selesai. Oke, kita tunggu saja untuk beberapa saat. Ini udah selesai. Saya akan ke bagian activity main XML-nya dulu. Nah, di bagian code ini mungkin saya gunakan linear layout saja. Jadi saya ganti constraint layout-nya menjadi linear layout, kemudian orientation-nya saya tambah dengan mode vertikal. Kemudian text view-nya saya hapus. Saya akan menggunakan beberapa button saja untuk memberikan contoh penggunaan implicit intent. Mulai dari button yang pertama adalah untuk membuka sebuah web. Jadi width-nya saya buat mesh parent, height-nya saya buat bar content. Kemudian saya beri ID btn open web. Kemudian saya akan memberi sebuah teks. Di sini saya tambahkan Android text yaitu open web. Kemudian saya juga akan membuat sebuah button lagi, tepat di bawahnya saya buat mesh parent web content. Kemudian saya beri ID, namanya btn open location. Kemudian teksnya juga sama, saya buat namanya adalah open location. Oke. Kemudian lanjut lagi, saya buat button lagi, kemudian width-nya mesh parent, height-nya per content. Kemudian saya beri ID, namanya adalah btn open navigation. Oke, mungkin saya buat underscore saja supaya lebih mudah untuk melihat fungsinya. Kemudian juga di sini saya tambahkan teks open navigation. Oke. Selanjutnya saya nambahkan button lagi untuk melakukan share text. Jadi di sini saya tambahkan btn share text. Kemudian teksnya saya buat share text. Lanjut lagi untuk button satunya lagi, width-nya mesh parent, height-nya berkonten. ID-nya saya beri nama btn share image. Kemudian teksnya saya beri nama share image. Oke, lebih seperti ini. Kemudian saya tambahkan margin saja, marginnya 16 dp. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian main activity.java. Di sini saya deklarasi variabel view, private, button, semuanya hanya menggunakan button. btn open web site atau open web, kemudian btn open location, kemudian btn open navigation, kemudian btn share text, kemudian btn share image. Oke, kemudian lakukan find view by ID seperti biasa. btn open web sama dengan find view by ID r.id titik btn open web, kemudian btn open location sama dengan find view by ID r.id titik btn
open location, kemudian btn open navigation sama dengan find view by id r.id.btn open navigation, kemudian btn share text sama dengan find view by id r.id.btn share text, kemudian yang terakhir adalah btn share image sama dengan find view by id r.id.btn share image. Oke, kemudian masing-masing button saya akan buatkan sebuah fungsi set on click listener. Jadi btn open web titik set on click listener new on click listener. Kemudian juga untuk btn open location saya juga buat set on click listener new on click listener. Kemudian untuk btn berikutnya adalah open navigation titik set on click listener new on click listener. Kemudian btn share text titik set on click listener new on click listener. Dan yang terakhir adalah btn share image titik set on click listener new on click listener. Oke. Nah, untuk masing-masing button ini berbeda fungsi ya. Kita akan lakukan secara satu persatu. Untuk open web ini akan membuka sebuah browser dengan URL yang sudah kita tentukan. Oke, untuk yang open web mungkin saya langsung buat saja Yuri. Ya, Yuri-nya langsung saja Yuri spasi, mungkin nama Yuri-nya saya buat web page sama dengan Yuri titik parse. Nah, parse dengan string URL. URL-nya apa? Misalnya saya mau buka https://developer.android.com ya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan sebuah intent di sini. Intent spasi intent sama dengan new intent. Nah, dengan tipe intent implicitnya adalah tipenya adalah action view. Jadi intent titik action view nanti akan melakukan sebuah open URL menggunakan browser yang sudah dibuat secara default. Kemudian Yuri yang kita mau bukakan adalah web page. Oke, kemudian saya akan lakukan if pengecekan jika intent titik resolve activity, kemudian di dalamnya adalah package manager, berarti ambil saja get package manager, itu ternyata tidak null, maka lakukan start activity, kemudian nama intentnya adalah intent, kemudian else lakukan pesan atau log titik debug dengan tagnya adalah mungkin implicit intent. Kemudian pesannya mungkin can handle this intent ya. Jadi hanya pesan bahwa intentnya tidak berhasil dilakukan. Oke. Kemudian kita ke bagian btn open location. Saya akan lakukan juga untuk penggunaan Yuri. Di sini mungkin saya akan memberi nama address Yuri itu sama dengan Yuri titik parse, kemudian query parse-nya menggunakan geolocation, jadi geo titik 2 position latitude longitude-nya sampai pakai 0,0 saja, kemudian tanda tanya, query-nya pencariannya adalah misalnya saya mau menampilkan restoran yang ada pada posisi saat ini, jadi query-nya adalah restoran. Oke, seperti ini restaurants. Kemudian saya juga langsung gunakan intent juga sama seperti intent pada umumnya sama dengan new intent. Kemudian intentnya adalah tipenya juga sama menggunakan action view. Kemudian nama intentnya adalah address Yuri. Ya, nama Yuri-nya adalah address Yuri. Kemudian langsung saja intent titik saya akan menggunakan sebuah aplikasi Google Maps yang sudah terinstall di Android. Jadi saya langsung menggunakan set package. Secara eksplisit sudah kita tentukan intent ini akan membuka dengan aplikasi Google Map. Google Map itu nama package-nya adalah com.google.apps.map. Oke. Kemudian saya langsung lakukan start activity
intent. Namun kalau memang aplikasinya itu belum terinstall di device Android seperti di emulator, maka kita harus membutuhkan sebuah if di sini. Saya tinggal copy saja, kemudian saya paste di sini, kemudian saya hapus ini ya. Oke. Kemudian untuk yang bagian Open Navigation juga sama, URI. Saya buat intent URI, saya bedain saja sama dengan URI titik parse, dengan parsing URI-nya adalah Google titik navigation, kemudian tanda titik 2, kemudian Q ini menyatakan query-nya apa? Query nama tempatnya yang bakal dituju, kemudian akan dibuat sebuah navigation ke arah sana. Mungkin saya buat nama Palembang Square, kemudian saya tambahkan lagi plus Palembang plus Indonesia ya, supaya lebih jelas. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sini intent sama dengan new intent. Kemudian tipe intentnya masih menggunakan intent titik action view, kemudian URI-nya adalah intent URI. Kemudian intent titik set package, kemudian nama package-nya juga sama, com.google titik android titik apps titik maps. Kemudian lakukan hal yang sama, pengecekan if. Saya copy aja, kemudian paste, kemudian dia akan langsung membukakan aplikasi Google Map dan mengarah ke destination-nya ini. Ya, intent ini sudah selesai, dan juga sekarang kita akan coba ke bagian button share text. Di sini kita menggunakan intent, mungkin saya beri nama send intent, itu sama dengan new intent. Oke. Kemudian send intent yang ini saya akan tambahkan set action. Set actionnya adalah intent titik action underscore send. Oke. Nah, sebetulnya yang tadi juga bisa kita buat seperti ini, kita pisahkan ya. Jadi bisa saja tadi intent titik set action adalah action view ya. Tapi kalau yang ini bisa juga kita gunakan style yang di atas. Misalnya yang ini saya komen, kemudian yang ini saya gunakan intent titik action send. Sebetulnya hal ini sama ya, cuma saya mau buat dengan gaya yang berbeda. Oke, jadi saya buatkan intent kosong, kemudian baru saya set action intent ya. Kemudian send intent juga saya tambahkan titik put extra. Put extra-nya adalah menggunakan key-nya adalah intent extra text, yaitu adalah sebuah teks yang mau di-share. Di sini teks yang mau di-share, maksudnya ini adalah teks yang ingin saya share misalnya, atau saya ganti misalnya teksnya adalah this is my text to send. Oke. Nanti bisa diganti-ganti ya extra teksnya. Kemudian send intent titik set type, tipenya adalah text plain ya, text plain. Kemudian saya buat sebuah intent lagi, intent share intent itu sama dengan intent titik create user, kemudian nama intentnya adalah send intent, null. Title-nya saya buat null. Kemudian start activity share intent. Nah, title-nya bisa kita isi. Misalnya kalau maupun diisi juga langsung saja dibuat. Misalnya saya buat share this text to saya titik-titik gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana menggunakan button share image? Kalau share image juga sama. Ini saya buat saja langsung intent share intent sama dengan new intent. Kemudian share intent saya buat titik set action. Set actionnya adalah intent titik action send multiple. Oke. Kemudian share intent titik
set type, type-nya adalah image apapun ekstensinya. Kemudian saya buat intent image, share image intent misalnya sama dengan intent titik create user dari share intent. Kemudian text title-nya adalah share image to. Oke. Kemudian start activity share image intent. Oke. Di sini saya tambahkan sedikit untuk pengenalan bagaimana melakukan share image menggunakan URI. Jadi di sini kita perlu tambahkan URI sebetulnya. Share intent titik put parsable array list extra. Sini key-nya saya menggunakan intent titik extra stream, URI-nya apa ya dalam bentuk array list, karena kita yang dikirim adalah multiple, jadi harus dalam array list. Kemudian saya buat array list, kemudian URI, kemudian di sini saya buat namanya adalah image URI, kemudian new array list. Oke, kemudian di sini tinggal saya tambahkan saja untuk image URI titik add dari image URI 1, URI 2 dan URI 3 dan sebagainya. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja image URI. Oke. Nah, untuk image URI ini tinggal diisi saja menggunakan URI apa. Jadi misalnya kalau sudah ada URI-nya, misalnya URI kemudian image URI yang pertama kemudian sama dengan URI titik parse dari string URL apa gitu ya. Kemudian saya duplicate, kemudian image URI 2 dan seterusnya. Kemudian ini saya tinggal add saja image URI 1, kemudian add image URI 2. Nah, ini tinggal kalian isi saja untuk URI image-nya yang akan di share dengan banyak gambar atau banyak file dengan gambar apapun ekstensinya. Kalau ini mau diganti dengan PNG juga bisa. Kalau kita ganti dengan bintang berarti semua ekstensi gambar itu diizinkan. Oke. Silahkan diisi saja URI-nya. Kemudian saya coba run ke device Android saya. Saya akan coba cek untuk fungsi dari setiap button kecuali button share image. Silahkan dicoba sendiri. Ini udah selesai, sukses install aplikasinya di Android. Oke, saya tampilkan ini adalah device Androidnya. Kemudian saya klik open website, dia langsung mengarah ke browser dan langsung membukakan URL developer.android.com ya. Ini udah muncul. Kemudian saya tekan back satu kali. Kemudian saya tekan open location, dia langsung buka Google Maps seperti ini. Dia akan menampilkan restoran yang terdekat dengan posisi saya saat ini ya. Ini udah muncul semua. Kemudian saya back kembali. Kemudian saya buka open navigation. Kemudian di sini langsung dibukakan navigation, saya klik got it. Langsung dicarikan navigation seperti layaknya kita mengendarai sebuah mobil sampai ke tujuan ya. Oke. Oke, ini udah biasa muncul ya navigationnya. Oke, ini udah muncul ya. Seperti layaknya navigasi pada saat kita mengendarai. Oke. Kemudian saya back dulu. Oke, mungkin itu saja untuk materi yang sudah saya berikan mengenai implicit intent. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.